Malam ketujuh tahlilan yang seharusnya menjadi malam doa, tapi bagi Rio malah menjadi malam yang tak akan pernah Rio lupakan. Everyone, hello, welcome to Cika, cerita yang kalian alami. Kali ini kita dapat cerita dari salah satu dari kalian nih. Yuk kita dengerin. Namanya Rio. BTW, semua nama di dalam cerita ini sudah disamarkan berdasarkan permintaan Rio sendiri. Nah, teman kita Rio berasal dari Kota Langsa, Provinsi Aceh, sama seperti kita. Halo Rio. Nah, cerita ini menceritakan tentang Rio dan kakaknya yang tinggal di rumah saudara mereka yang sudah berpulang ke Ramatullah pada bulan lalu. Saudara mereka namanya Wonartin. Sudah disamarkannya. Nah, awal kejadiannya seperti ini. Rio dan kakak ibunya pergi tahlilan di rumah saudara mereka yang meninggal. Kebetulan rumah saudara mereka ini bisa dibilang kayak rumah peninggalan zaman Belanda dulu. Dan Rio selalu tidak pernah mau untuk menginap di sana, apalagi bermalam karena Rio takut kondisi rumahnya yang seperti bangunan tua. Tapi mau tidak mau Rio dan kakak ibunya harus bermalam di sana karena memang sedang berduka. Dan tahlilan berjalan lancar dari malam pertama hingga malam kedua. Tapi pada malam ketiga mulai muncul kejanggalan. Jadi pada saat Rio mau membacakan doa seperti biasanya, dari kejauhan di luar teras rumah, Rio melihat samar-samar ada sosok pocong berwajah pucat sambil tersenyum. Sosoknya melihat rumah dan orang-orang di sekitar Rio. Tapi Rio nggak mau menceritakan kejadian yang dia alami ke kakak atau orang tuanya. Dia pendem sendiri. Dan setelah kejadian tadi semuanya normal, adem ayem, sampai hari ketujuh. Ini puncaknya. Bentar, minum dulu. Ya, lanjut. Saat Rio sedang mengaji seperti biasa, tiba-tiba Rio ngerasa capek kali. Punggung Rio terasa berat kali, jadi Rio memutuskan untuk tidur di kamar. FYI, kalau di rumah itu ada saudara atau tamu yang datang, biasanya dikasih kamar tamu. Nah, Rio tidur di kamar tamu. Kamar yang Rio tempati ini udah lama kali nggak dipakai, dan memang nggak ada lampunya, jadi gelap. Karena memang nggak ada yang mau nginep di sini, katanya takut. Awalnya masih baik-baik aja, Rio belum tidur, masih main HP. Nah, pas Rio udah benar-benar pengen tidur, tiba-tiba saja hujan deras turun. Setelah itu, Rio seperti mendengar ada suara orang yang menangis di luar jendela. Karena penasaran, Rio membuka jendela kamarnya. By the way, di situ ada pohon kelapa dan pohon pisang yang besar kali. Nah, pas jendelanya dibuka, Rio nggak ada lihat apa-apa sama sekali. Padahal tadi jelas Rio dengar ada suara orang nangis di luar jendela kamar. Nah, pas Rio mau nutup jendelanya, tiba-tiba ada suara kelapa jatuh, debu. Sontak Rio kaget dan membuka jendela kamarnya kembali. Dan pas Rio lihat keluar jendela, ternyata ada sosok pocong di pohon pisang. Sosoknya kayak ngintip dari pohon pisang itu, kayak gini. Nah gitu, pas Rio nengok ada pocong di situ, Rio mendadak nggak bisa gerak sama sekali. Dan akhirnya pingsan. Aku pun pingsan kalau di posisi Rio. Nah, selang beberapa jam kemudian, Rio tersadar dan melihat orang tuanya menangis sejadi-jadi. Mereka nanya ke Rio kenapa Rio pingsan. Lalu Rio menceritakan kejadian yang dia alami ke orang tua dan kakaknya. Dan ternyata kakaknya Rio juga melihat dan mendengar tangisan yang sama kayak Rio. Sampai sekarang Rio masih trauma dan tidak berani lagi ke rumah itu. Dan ternyata setelah ibunya Rio bertanya ke Ustadz, motif pocong tersebut itu memang wo mereka sendiri, yaitu Wonartin yang sudah meninggal pada bulan lalu. Yang tersenyum pucat karena bahagia banyak orang yang mendoakan dirinya. Nah, alasan Wonartin menampakkan dirinya ke Rio itu katanya karena berterima kasih kepada Rio. Tapi bagi Rio, traumanya masih sangat berat sampai saat ini. Dan juga menurut Rio, Wonartin itu sayang kali sama Rio. Mungkin Wonartin mau berpamitan ke Rio yang terakhir kalinya. Wallahu a'lam. Nah, itu dia tadi cerita yang Rio alami. Bagaimana menurut kalian? Ayo kita sama-sama mendoakan Wonartin supaya tenang di alam sana. Amin. Kalau kalian punya cerita yang seru juga, nggak mesti horor, bisa apa aja, coba kirim ke DM aku ya kalau kalian mau ceritanya di up seperti cerita Rio yang sudah kita dengarkan tadi.
Dadah everyone, terima kasih.